Ketemu ya, lama ketemu hari ini alhamdulillah masih sama ya, dengan pertama kali saya kenal beliau ikut Prolanis, dan waktu itu kita senang bareng di alun-alun ya Pak. Fotonya masih ada, itu tahun 2011. Nah, sehingga Bapak Ibu semua khususnya ya di ruangan ini dan kita sebagai warga negara Indonesia itu patut bersyukur ya. Kenapa? Karena pemerintah kita punya program namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Ini saya cerita Bapak Ibu, saya pernah paparan waktu itu di Jerman terkait dengan program JKN. Kita dibilang orang Indonesia itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena kita waktu itu iurannya cuma 25.500 kelas 3 ya Pak. Itu kalau dikonversi ke dolar hanya $1.25. Kok bisa cuci dada? Kok bisa dapat obat banyak setiap bulan? Orang luar nggak tahu kalau kita punya budaya gotong royong. Bener ya Pak? Dari dulu kan kita diajari gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang mampu membantu yang kurang mampu. Nah itu ada. Nah alhamdulillah sekarang program JKN ini sudah 10 tahun Pak, hampir 10 tahun ya, karena kan mulai 1 Januari 2014, nanti insya Allah di 1 Januari 2024 itu sudah genap 10 tahun. Alhamdulillah, kenapa? Sekarang jumlah penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan sudah 93%. 93%. Ya, di Kendal berapa kira-kira? Berapa persen di Kendal? Di Kendal masih 83%. Nah, sehingga saya berpesan pada Bapak Ibu semua, mungkin ada tetangganya belum jadi peserta JKN, belum punya BPJS, itu diberikan informasi. Manfaatnya seperti apa? Kalau orang sakit punya kartu BPJS pasti bisa dipakai, asal aktif ya. Tapi biasanya orang tanya, ya saya nggak pernah sakit kok Pak, sehat terus pripot. Ya percuma nih bayar iuran. Nah ini harus diubah. Karena kalau kita mau sedekah, mau istilahnya yang langsung dinikmati oleh masyarakat banyak, ya program JKN ini. Alhamdulillah, kalau perlu Pak, Bapak Ibu yang punya kartu BPJS itu terus dijaga keaktifannya dengan bayar iuran, nggak perlu dipakai. Kenapa? Biar sehat aja. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita sehat, itu biar digunakan oleh penduduk yang membutuhkan. Itulah konsep gotong royong yang sebenarnya. Konsep istilahnya kalau mau sedekah ya sebenarnya. Kemarin ada yang nanya ke saya, apakah bisa diambil? Karena enggak. Karena ini kan kita bayar berkontribusi untuk orang banyak. Nah, ini konsep gotong royong yang sebenarnya. Sehingga yang sehat itu jangan khawatir. Ya, dijawab aja. Kalau yang sehat manfaatnya apa? Satu, ada screening dengan kesehatan. Udah pernah ya Bapak Ibu ya. Nah kalau umpamanya yang ibu-ibu itu bisa screening kanker leher rahim. Tapi biasanya pada takut. Nanti nek ketahuan penyakitnya gimana Pak? Yo, harusnya kan lebih seneng ya tahu dari awal. Itu juga ditanggung BPJS Kesehatan. Kemudian screening sekunder, mungkin yang belum masuk ke Prolanis atau mungkin yang baru di screening awal ketahuan kok ini kok ada gejala kencing manis, itu bisa lakukan screening sekunder. Sehingga Bapak Ibu semua, alhamdulillah sampai dengan saat ini survei kepuasan masyarakat ya terhadap program JKN itu meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Dan yang terakhir saya berpesan pada Bapak Ibu semua, jangan gini. Jadi kalau umpamanya udah orang sakit itu kadang bosan. Saya setiap bulan kok suruh ke praktek dokter Indra untuk cek tensi, cek gula darah, habis itu obatnya banyak. Saben dino kok suruh minum obat, males rasanya. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya,
karena alhamdulillah difasilitasi. Kalau orang yang sudah memiliki kartu BPJS itu harusnya bersyukur. Kenapa? Coba kalau Bapak Ibu mungkin pas pindah ke rumah sakit, masuk ke ruang hadi, kemudian bisa cuci darah, itu sekali tindakan kira-kira bayarnya berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa? Kalau mahal ya, kira-kira berapa? 1 juta Pak, sekali cuci darah. Padahal seminggu 2 kali minimal, berarti seminggu sudah harus 2 juta. Kalau sebulan ada 4 minggu berarti berapa? 8 juta. Kalau setahun berapa? 96 juta Pak. Dan ini bukannya setahun ya. Terus gitu ya. Karena kalau hati itu sampai sekarang belum ada yang sembuh, kira-kira seperti itu. Orang cuci darah itu sampai sekarang belum ada yang tidak sembuh gitu, kecuali transplantasi ginjal. Jadi kalau cuci darah, coba bayangkan setahun harus mengeluarkan biaya hampir 100 juta. Nah, kalau udah punya program JKM, kalau pokoknya kita pilih kelas 3, kita bayar 35.000 per bulan, tapi dapat manfaat 1 juta untuk cuci darah. Alhamdulillah kan Pak. Ya, itu dijawabannya dari mana? Dari konsep bojawa kita. Jadi kita dibantu oleh yang sehat. Makanya kita mungkin yang saat ini sudah memanfaatkan, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan program JKM ini bisa langsung sampai dinikmati anak cucu kita. Itu ya Bapak Ibu. Kalau dulu PT Askes yang bisa hanya PNS, TNI Polri, pensiunan. Masyarakat umum mau daftar Askes tidak bisa waktu itu. Nah, sekarang sudah bisa. Saya berpesan yang terakhir juga Bapak Ibu, tolong jaga selalu keaktifan kartunya. Kadang itu kita sok lupa. Kalau mungkin untuk yang yang daftar mandiri, kadang kita sok lupa. Aduh saya bayar gitu ya. Padahal mau bayar gitu ya. Tapi lupa. Nah ini tolong dijaga. Karena kalau tidak aktif, tentu dampaknya banyak. Satu nggak bisa mengakses peran kesehatan, nggak bisa periksa gitu ya, bisa menggunakan obat dan sebagainya. Jadi itu tolong dijaga supaya kartu Bapak Ibu ini bisa digunakan. Dan tolong dijaga. Tolong dijaga. Saya menemukan banyak Bapak Ibu. Kartu ini dipinjamkan, ya kartu ini apa istilahnya yang dipinjam terus dijual dalam tanda kutip. Saya punya contoh di Semarang Pak. Kartunya dipinjamkan, belalahnya yang dipinjam ini meninggal. Terus kartunya langsung dinonaktifkan oleh rumah sakit. Terus kartunya dikembalikan ke yang meminjam tadi. Nah, pada saat memeriksa tertulis, Anda kok udah meninggal, kok datang sendiri ke rumah sakit. Kan jadi kaget. Orang meninggal kok bisa jalan sendiri gitu. Ya itu karena tadi dipinjamkan oleh niatnya bantu, tapi bantunya nggak seperti itu. Kalau membantu didaftarkan dan iurannya dibayarkan, bukan kartunya kita pinjam. Kelas 3 cuma 35.000 Pak. 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Coba pemerintah Indonesia pernah berikan apa aja? Di luar negeri tidak ada tanya. Di luar negeri pokoknya bayar sendiri. Ada konsultasi bayar sendiri. Di kita enggak. Setiap titik ada peran serta pemerintah. Kecuali kelas 2 dan kelas 1 ya Pak, karena dianggap mampu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kelas 3 itu disubsidi oleh pemerintah, kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi Bapak Ibu punya KTP semua ya, punya KTP. Bapak Ibu kalau berobat, mungkin kartunya lupa, tunjukkan KTP saja Pak. Tunjukkan KTP, nggak perlu lagi umpamanya nanti termasuk juga di sini. Kalau minta kartu, tunjukkan KTP. Kartunya nggak bawa, saya punya KTP, itu bisa digunakan untuk periksa. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Ya, jadi bukan hanya di Kendal, tapi di seluruh Indonesia. Ini